Welcome back to Woyo TV. Sekarang lagi ada di Surabaya. Gue bersama ada MC Raiso Tuyung. Yes, dia dari si Beta ID, seller terkenal di Surabaya. Kalau bisa gue bilang, gue di Surabaya baru dengar ada pelelang, yaitu si Beta ID aja. Gue belum pernah nge-beat tempat lain. Mungkin gue yang kurang gaul kali ya. Oke, nama asli siapa? Septian bisa dipanggil. Septian. Asep. Si app. Tapi suka ganti-ganti ya, bukan ganti sih, sering ada teman-teman. Sering ada MC tandeman sih lebih tepatnya. Oke, ada siapa tuh biasanya? Biasanya panggilannya si Asep. Si Asep. Itu biasa terkenal dengan MC-nya 777 tuh. 77 tuh maksudnya? Iya. Di video tuh ada 77 bukan teter kayak gitu. Astaga. Tapi bukan tete beneran. Bukan teter beneran, pernah tuh. Dapat tantangan kayak gitu tuh. Gila tuh. Tapi laku. Yang Tapi nonton laku. banyak. Nonton banyak. Iya, cuman mulai tetenya Asep berarti. Iya, ya. benar. Oke. Oke, Om Septian ngelelang udah berapa lama? Kalau bilang berapa lamanya baru sih. Bisa dibilang pemain baru sih kalau kita. Pemain baru. Oke. Kalau bisa dibilang pemain baru. Pemain baru awal tapi emang suka cupang. Awal AIC-nya coba-coba. Coba-coba. Akhirnya jatuh cinta ke Jatuh Jepang, cinta. kita main. Dapat rezeki di Jepang. Dapat rezeki di Jepang, betul. Efek corona Efek Korea bisa jadi. sama. Salah satunya. Karena basicnya Om Septian ini kerjanya di IO, event organizer, dan pernah bekerja sama gue juga gitu. Karena gue juga kerja di event organizer, gue di Jakarta, di Surabaya, jadi partneran gitu. Dan ternyata sama-sama pemain cupang nih gitu kan. Kalau bisa dibilang ini kan gede, bisa dibilang si Beta ID langsung meluncur gitu. Betul. Tinggi Ada yang banget bilang gitu. seperti itu juga sih. Nah, kalau gue lihat kan ada karakter-karakter yang tiba-tiba muncul tuh, Raiso Turu tuh, itu seru banget sih kalau gue bilang. Ini karakter yang dibutuhkan karena kalau buat pemain-pemain baru atau pelelang-pelelang baru yang bingung gitu kan, bingung ngelelang ini kok lelangan gue sepi, lelangan gue kurang rame, lu harus tungguin. Kalau nggak terkenal dengan ikannya, ya lu terkenal dengan elunya gitu. Itu siapa karakternya gitu. Karena kalau lu mainnya di Facebook lebih leluasa lagi sebenarnya ya gitu. Bukan berarti di IG nggak laku atau nggak rame, tapi di Facebook menurut gue sendiri seringnya lelang di Facebook, dan itu sangat bisa berekspresi gitu, bisa berekspresi. Gue bisa mau lelang jam berapa aja, terus waktu juga lebih panjang tuh. benar banget. Nah, sejam kepotong kan. Dan tiba-tiba kenapa lu bisa ada Raiso Turu sih awalnya? Itu sebenarnya awalnya sih memang benar Raiso Turu ya, karena kan Raiso Turu tuh gini, kalau ketikung kan rasanya kan pasti kan gila, maksudnya dapat ikan bagus, tiba-tiba ketikung tuh. Cuman ketikung hanya karena 10.000 kan, itu kan kita lah nggak bisa tidur gitu kan. Kan ada tuh waktu penyesalan, kan kalau di beat nyesel jadinya. Ketikung 10.000 tuh nyesel banget. Jadi nyesel. Jadi kalau si Beta ID jadinya Ketikungnya itu gimana? si ketikung 10.000 Raiso Tuyung. Dan itu jadi terkenal dengan kata-kata itu ya berarti ya. Nah, kalau ngomongin viewers lu berapa banyak? Viewers kalau bilang berapa banyak itu kita pernah nyampe tembus 300 viewers. 300 viewers. Itu nge-beat semua. Awalnya memang kita bener-bener yang baru opening tuh. Baru opening kita masuk hanya memang kita berdasarkan share ke grup segala macam. Kemudian masuklah itu dari viewers 300. Tetap akan merosotnya juga kita mentoknya itu kadang di kurang lebih di 50-60 orang sih biasanya. Iya, stabilnya di situ. Betul. Iya sih. Jadi karena banyak teman-teman juga yang sering ngechat gitu ya, pengen saran-sarannya. Dia pengen viewersnya banyak gitu kan. Lu butuh banyak teman berarti. Betul. Atau cara marketingnya adalah ini sih lebih tepatnya ikutin ke grup. Nah, grup cupang atau grup entah animes apalah lebih tepatnya. Betul. Karena orang nggak akan tahu. Nah, gua kan dari awal nih statement gua adalah dunia percupangan ini nggak bakal rame kalau nggak ada pelelang. Bener nggak? Betul. Nah itu dia, makanya kalau lu diem aja, lu tidak memarketing diri lu sendiri atau lelangan lu sendiri, lu nggak akan bisa tahu orang-orang siapa lu gitu kan. Kayak gitu. Karena juga dari lelang juga kita bisa tahu nih, maksudnya ikan ini tuh lebih
cocoknya ke siapa. Nah. Biasanya gitu. Karena kan ada orang nih, satu ikan, yang satu nggak cocok, ternyata si orang lainnya ikutan ngebit nih, ngejar kan. Iya. Nah, biasanya kayak gitu. Itu benar sih. Itu kayak gitu biasanya. Kalau bisa bilang tadi kan dulu baru main Iya. tuh awal 2020. Pertengahan malah. Pertengahan malah. Iya, pertengahan. Dan tiba-tiba langsung boom. Karena kalau gue tanya teman-teman di Surabaya, ada lu tau nggak pelalang Jepang siapa? Itu si Beta ID. Dan ternyata dia ngebit di tempat gua dan tidak kasih tahu kalau ini Septian gitu. Dan dengan kasih alamatnya, alamat kantornya. Dan gua tahu alamat kantor itu gitu. Dan lumayan sih kalau gue bilang dengan viewers 300, apalagi lu baru gitu. Sedangkan awal-awal gue juga susah sih narik viewers gitu, penonton gue cuma 10, 6, tapi ya udah sih karena gue iseng pengen jual lu cupang dengan niat. Tapi mungkin gini sih Om, bisa dibilang jangan terpaku sama viewers yang banyak. Kalau semakin kesini nih kita main ya, kalau semakin lelang viewers banyak juga belum tentu ngebit. Jadi cuma nontonin doang. Nah, jadinya kayak robot dong. Iya, kayak robot. Jadi kita ngomong doang nggak ada yang ngebit, nggak ada yang bikin seru-seru. Terus sebenarnya lelang itu kan bikin seru, orang ngebit, orang kejar-kejaran walaupun nggak seberapa nominalnya, kan itu yang bikin lucu. Yes, itu sih benar. Kejar-kejaran kayak gitu sih. Benar. Dan bocoran dong lu top price lu berapa sih? Terjual satu ikan paling mahal. Sebenarnya kalau satu ikan pun paling mahal kita pernah 650, 750, nggak sampai yang 1 jutaan sih. Kalau di lelang ya. Kalau di lelang. Kalau di lelang nggak pernah. Cuman kalau istilahnya kalau di offline buy now atau di flash deal. Iya, itu pernah ada yang kayak sejuta. Oke. Cuman kalau di lelang, karena kan kita juga menyesuaikan istilahnya kantongnya si viewers ya. Si viewers. Okay. Karena buat apa juga nguber istilahnya ikan yang harus berjuta-juta tapi hanya laku 1-2 daripada yang kecil-kecil tapi kita enak. Oke. Setuju. Karena kalau satu kali lelang kita itu biasanya satu hari nih kita ini kadang 40 ekor. Satu hari 4 jam. 4 jam. 4 jam kan sama punya Facebook ya. Oke. 40 ekor lumayan loh. dan sama gue juga pemikiran gue gitu, karena gue lelangan gue sendiri ya sebenarnya nggak terlalu price-nya nggak terlalu banyak yang mahal. Tapi gue ngejarnya quantity sih gitu. Gue ngejar quantity ya. Paling banyak juga gue 50 waktu itu. Dengan 50 gue endingnya dihitung gue masih cuan. Betul. Jadi anggaplah satu ikan gue laku 10.000 gitu atau 20.000 deh gitu. Daripada gue cuma 5 ikan lakunya gede tapi ujungannya sama, mendingan udah langsung gue banyakin aja yang kuantitinya kayak gitu. Oke. By the way, pernah di BNR? BNR pasti ada. Pasti ada. Cuman kalau kita mau BNR nih, kita nggak pernah ambil pusing sama BNR sebenarnya. Yes. Kenapa bilang nggak pernah pusing? Karena toh kita nggak rugi kan. Iya. Ikan nggak kemana-mana. Masih bisa kita lelang atau masih bisa kita beli dan segala macam. Cuman pernah dulu kejadian itu kita ketipu nih Om. Ketipu dalam artian ini. Dia kalau misalkan ngaku BNR atau segala macam, kita juga nggak akan segitunya posting. Kita nggak pernah posting segala macam BNR sebenarnya. Cuman kita hanya catat, ngingetin nih nama-nama ini, oh pernah BNR. Nah kita kadang sindir tuh di situ live. Om yang ikan kemarin bayar dulu ya, kadang seperti itu. Bisa buat Biana juga. Tapi ada suatu waktu lelang itu bener-bener yang kita ketipu hampir berapa juta ya? 2 juta kalau nggak salah. Hampir 2 juta. Hampir ketipu tapi kan? Hampir ketipu. Jadi dia ngirimkan bukti transfer palsu. Oke. Jadi benar-benar yang kita hampir mau kirim, tapi kita untungnya kita cek dulu tuh. Jadi jadi bukti transfer palsu dia ngedit ya maksudnya? Iya, betul. Tuh hati-hati tuh guys. Benar. Hati-hati. Sering-sering aja ngecek. Kadang-kadang kita juga seneng kan ditransfer, ya udah ntar ikannya kita kirim gitu. Padahal saking percayanya biasanya ya. Dan itu berarti harus cek mutasi ya? Cek mutasi paling nggak. Lu pasti punya solusi dong. Punya. Caranya karena kan pernah kejadian dan lu pasti punya solusinya. Kalau itu biasanya sih kalau untuk yang BNR menjaga BNR itu biasanya kita ngasih rekeningnya pun nggak nama full nih. Biasanya tuh ada kan hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin lelang itu nama, misalkan nama Septian Adi siapa gitu kan. Nah itu jangan cantumin full tuh kalau bisa. Karena kan kalau secara bukti transfer kan ataupun kalau ada niatan jelek kan udah bisa ketahuan nih. Betul. Septian siapa segala macamnya. Nah tapi kalau dengan kita kasih inisial belakang mungkin Septian siapa, Septian A atau Septian siapa, itu kan hanya kita yang tahu gitu loh. Jadi mereka pun yang mau ngedit kan, nah A ini siapa nih kepanjangannya kan? Iya.
itu sih masuk sih, itu gue juga jadi belajar gitu kan. Gue sendiri untungnya admin gue bekas finance. Jadi lebih teliti ya. Lebih parah telitinya, mutasinya benar-benar dihitung nomor refnya nih kan, misalnya tuh di rekening ada nomor refnya tuh, dia lihat di situnya, oh benar berarti itu. Tuh wajib tuh kalau mau rekrut istri gue boleh buat jadi finance. Buat finance. Artinya lelang ya. Artinya lelang ya. Benar. Oke. Di BNR udah pernah gitu ya, dan belakangan kayaknya jarang live lelang. Jarang live lelang karena memang kesibukan baik lagi kan kesibukan yang awal sebenarnya. Kita di bidang itu bisa dibilang kalau main cupang itu entah orang bilang iseng atau apa ya kan, mungkin pandemi gitu. Nah sekarang mungkin di 2021 ini mungkin udah alhamdulillahnya lagi sedikit ada event kayak gitu. Jadi agak sedikit berkurang. Tapi tenang, tunggu nanti kita akan lihat. Oke. Jagoan ikan lu pasti biasanya banyak yang request atau yang banyak suka di lelangan lu, ikan yang keluar tuh apa? Jenisnya apa? Jenisnya sebenarnya kalau kita bilang lelang random sih om. Kalau kita nggak punya, maksudnya yang benar-benar jagoan entah avatar atau apa. Cuman banyak yang request memang avatar sama yellow. Avatar sama yellow. Tuh, itu yang tipe yang request. Dan lu ternak? Apa? Ternak juga? Ternak juga. Ternak juga. Cuman mainnya lebih ke plasma sih kalau bisa dibilang. Plasma ya? Karena lebih aman ya. Beli indukan mahal, main plasma lebih jadi. Benar. Itu jadi salah satu trik ya. Lu kalau nggak bisa nge-breed, Nah, kirim aja ke plasma. Iya, karena kasihan petani dia punya kerjaan. Betul. Benar nggak sih? Karena bisa dibilang kan kalau pelelang ataupun seller itu juga jembatannya petani. Bener. Jembatannya petani. Bisa nge-breed di sana, dia bingung nih mau masarin kemana. Betul. Kayak gitu. Itu sih. Jadi jangan pernah takut ya. Maksudnya kalau lu baru-baru lelang penontonnya sepi gitu. Jadi tadi Om Septian juga udah bilang sering-sering komunikasi sama teman-teman lain atau nge-share ke grup gitu. Jadi banyak yang bakal tahu, dan kualitas ikan yang pastinya. Betul. Ikan. Jadi kalau lu pengen dilihat sama orang, ya kasih ikan yang terbaik juga berarti gitu. Jangan mentang-mentang pengen lelang asal jual ikan aja. Dan itu lu lihat orang lagi suka apa sih sekarang. Lihat pasar lah ya. Pasarnya juga gitu kan. Kayak gue awalnya niat pengen yellow basean, tapi ternyata pasarnya banyak yang pengen blue rim. Betul. Pengen nemoan, pengen multicolor, pengen yang burik-burik, pengen koi. Jadi banyak banget pasarnya. Jadi nggak bisa kita idealis sebagai seller gitu ya, nggak bisa idealis menjual ikan yang kita mau gitu ya, karena peminatnya nggak semua suka itu gitu. Ya jadi ngikutin pasar gitu, lagi rame apa sih gitu. Dan banyak juga kan, coba di tapping mau ikan apa. Iya, mau ikan apa. Tapi jangan asal itu ya, kalau lu nggak punya ikannya. Jadi makanya lu kumpulin dulu ikannya, beberapa varian, lu kan tahu bayar lu banyak yang suka ikan apa. Betul. Kayak gitu. Baru berani nawarin mau ikan apa nih. Nah, kayak gitu. Baru nawarin tuh. Oke, kalau dari Om Septian ada saran nggak buat mungkin pelelang baru atau buyer? Kalau untuk pelelang baru sih palingan itu ya. Jadi jangan terpaku sama si viewers yang tinggi dulu. Jangan obses ya. Iya, jangan obsesi ataupun iri nih ngelihat pelelang lain yang bisa tembus sampai 1 juta segala macam. Nah, itu mungkin karakter memang ikannya dia bagus. Oke, bisa dibilang seperti itu. Karena karakter orang yang istilahnya yang ngikut lelang kita nih, kita belum tahu kantongnya seberapa. Betul. Apalagi dia sukanya apa. Lebih random sih kalau lelang itu boleh dibilang. Random ya. Iya. Iya sih, karena kadang orang mengimpi gila dia bisa 1 juta. Iya, betul. Tapi dia sebenarnya lu nggak tahu kan, kalau awalnya juga orang-orang itu merintisnya dari mana gitu kan. Jangan lihat nih kalau yang bilang baru pertengahan 2020 ya. 2020. Tapi udah nge-boom. Karena memang kesempatannya dia ngambil kesempatannya bagus banget. Di Surabaya belum banyak. Petani mungkin banyak. Betul. Waktu itu malah kalau dibilang yang lelang Surabaya belum ada. Belum ada. Iya. Bener ya. Makanya itu cuma tahunya lu. Iya. Gitu. Waktu itu mulai pun kalau di Sidoarjo sudah ada. Sudah. Gitu. Sudah. Malang juga sudah ada gitu. Cuma Surabaya kota benar-benar belum besar. Kita kalau ngecek di Facebook nih belum ada waktu itu. Belum ada ya. Bisa berarti pelopor.
bisa dibilang seperti itu. Wow, gue ketemu langsung sama legend nih. Tapi nggak tahu lagi nanti kalau di luar saya ini mau Monty ini. Gak apa-apa, ya mungkin dikoreksi aja. Ya. Mungkin nanti bisa tulis di komen, mungkin ada siapa lagi di Surabaya. Kan jadi kita tahu ya. Betul. Mungkin karena pergaulan kita yang kurang luas. Ya, betul. Iya nggak sih? Bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Jadi ya udah suka-suka kita aja. Ya. Pengennya kita yang sebagai pelopor, Ya, apa-apa betul. juga. Gitu. Jadi buat teman-teman tadi udah dengar sarannya dari Om Septian juga. Jangan nyerah, tetap semangat karena tanpa pelelang cupang nggak bakal rame ini, nggak bakal Ya. rame gitu. Makanya kalau mau cupang tetap rame, yang mau lelang silakan lelang, yang mau kolektor mau koleksi silakan. Itu dia kolektor bakal nyari karena kalau misal kita diem-diem aja kita nggak tahu, kita nggak ngebuka siapa kita gitu, kolektor pun atau bidders lainnya nggak akan tahu, bingung gitu mau kembali kemana. Oke. Satu lagi sih palingan pesan untuk si pelelang. Nah, Jadi jangan pernah berbohong sama customer kalau bisa dibilang ya. bohongnya gimana? Karena kan ada gini nih, pemain lelang ikan yang dicemplungin yang si A, ntar yang dikirim si B. Oh, Itu kan iya. ada tuh mungkin. Jadi Iya. akhirnya bikin misalnya tanda kutipnya kapok si customer. Betul, itu pernah kejadian sih. Gue Ya. pun sering gitu. Gue sering bantu teman-teman yang lain ngebit gitu ya. Gue ngebit di tempat lain. Gitu. Karena support ya, salah satu bentuk support gue ke teman-teman pelelang Ya. lainnya. Karena berharap dia pun ngebit tempat gue gitu. Karena kalau ngandelin bidders atau Ya. penghobi, nggak semua orang Nggak hobi semua orang cupang. cupang. Kalaupun kalau gue berkesempatan pelelang-pelelang juga ngebit di tempat gue kan mereka ngerti ikan. Kalau Betul. ikan gue bagus dia bakal berani Bakal ngambil berani. ikan dengan Betul. harga yang lumayan Ya. gitu. Karena kita juga sering kok ngebit di tempat lain. Iya, makanya jangan sungkan gitu. Ya. Jangan malu atau gila ikan begitu harganya mahal banget. Nah, itu. Justru lu harus menghargai gitu loh. Betul. Karena ikan lu juga pasti dihargai sama orang Ya. gitu. Dan pernah juga gue kejadian, gue ngebit. Ini size-nya M, gitu. Yang Karena datang apa? S. Di kamera yang datang cilik. Iya, Ya, betul. cilik Ya kecil sering gitu. gitu sih sebenarnya. Size, kalau mungkin warna kan orang masih bisa benar-benar teliti ya. Iya, benar. Juga kelihatan. Tapi kalau size tuh biasanya yang paling mudah diakalin lah. kalau Betul. kita bilang. Sering-sering ini sih sebenarnya bergaul sama teman-teman Ya. petani atau itu. Jadi lu tahu kayak ngomongin avatar base galanya gimana sih? Iya, betul. Gitu. Jangan baru bilang ada samurai yang mungkin samurainya belum rata. Ini avatar Dipilihnya Cooper, panah. avatar Cooper gitu. Jadi edukasi juga perlu sih sebenarnya. Ya. Nah, tapi kalau di sini konten gua nggak ngomongin edukasi tentang Jepang. Nah, lu belajar dari tempat yang Ya. lain. Karena konten yang lain itu banyak sekali ngomongin tentang caranya ngebreed. Ya, apa caranya apa Beli indukan namanya? mungkin ya. Beli indukan, pilih indukan yang bagus Ya. gimana, cara crossing dan lain-lain. Dan di sini membahas tentang gimana caranya ngelelang atau pemasarannya gitu. Karena nggak ada yang memperhatikan pelelang malah gue bilang Betul, gitu. betul. Justru awalnya yang sudah sempat tadi saya ceritain dong. Jadi justru si Beta ini awalnya iseng-iseng pengen main cupang karena juga iseng-iseng dari lelang. Nah, Kita ngeliat nih, kok asik ya. Iya. Ikan cupang bisa dilelang nih. betul. Jadi kan dari segi orang yang lihat banyak, makanya ikan pun jadi akan bervariatif. kalau Betul. dia- Karena gue pun berangkat dari kebanyakan ikan awalnya. Ya, akhirnya kan bingung nih mau Bingung. jualnya gimana. Bingung. Mau posting juga posting tenggelam terus. Iya. Mau dijual bikin video juga segitu banyak ikan, video satu-satu ya capek. Iya makanya. Jadi kalaupun dia lelang, sebenarnya kita bisa langsung lihat live ikannya, Ya. ikannya lagi sakit apa enggak. Ya. Kan kita nggak tahu. Maksudnya gue nggak nyalahin orang-orang yang offline karena dia Ya. nggak berani untuk Betul. pick up. Ngelelang, nggak malu bang, gue nggak bisa ngomong. Ya, mungkin malu seperti bang, ngomongnya gimana? Gue nggak sebawel Cara kalian. memulainya dia lah. Nggak harus bawel sih sebenarnya. Lu tinggal tunjukin ikan lu, ikan terbaik lu, ya udah orang akan tahu ikan lu sehat nih. Ya. Karena kan banyak kan, ini nggak tahu ya, gue pernah juga ketipu juga, sering ketipu loh. Karena jadi ikan sehat. jadi pelajaran gue, maka gue harus tahu juga gitu. Di postingan ikannya bagus, berenangnya cakep gitu. Tapi pas gue beli ternyata itu rekaman 1 minggu yang lalu Nah. atau 1 bulan yang lalu gitu. Yang Juga kita- avatar yang rintik ternyata udah Ya. jadi best girl lagi. Sering Ada juga kan? kita ketipu juga beli kayak gitu. Iya pasti kok datangnya begini sih gitu Iya. kan. Iya bang itu ikannya udah jadi best girl lagi. Nah itu rekaman kapan? Itu rekaman 3 minggu yang lalu. Asem ya. Bener. Ya gitu sih. Itu juga rawannya biasanya kalau kita main offline atau beli lelang offline kayak gitu sih. Ya bukan nyalahin yang Iya, jual offline, tapi kalau bisa sarannya adalah lu Bener-bener yang jujur juga jadi videoin, sehat sih. minta videoin lagi gitu. Jadi
Dan para seller pun jangan sakit hati. Kalau emang lu ada waktu bang minta videoin, karena ada yang ribet banget sih nih orang beli minta videoin lagi, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi di sisi lain dia pengen lihat langsung. Tapi kalau lelang kan lu udah lihat di lelangan, lu udah nge-beat, berarti kan lu tahu ikannya sehat. Kalau ikan sakit jangan lu beat gitu kan. Itu doang sih. Mungkin juga kita keluarin juga kan. Tapi kan kadang nggak tahu nih, tahu-tahu setelah lelang ada yang langsung sakit. Iya betul. Gitu. Kalau misalnya ikannya besoknya sakit, gua kan kasih tahu om jangan ditransfer karena ikannya keadaannya lagi begini. Ya. Gue yang kasih tahu duluan ke mereka, karena jangan sampai ikan sampai. Betul. Nanti terus mati atau iya, atau sickness. Gue sering sih gitu kejadiannya karena dalam ketapang airnya pekat, begitu dia udah transfer, kita mau kirim. Iya. Main ini aja, main kirim aja. Ternyata sampai sana ikannya kembung dan sisiknya ngangkat gitu. Jadi pelajaran benar-benar harus diperhatiin. Itu sih, jadi kepercayaan seller terjaga gitu. Sih yang gue bicara. Jadi akhirnya nanti akan tumbuh, maksudnya dari si buyer satu ke satunya akan paling saling nge-share biasanya. Ya, jadi ini gue pun kalau nge-share, gue nggak sembarang nge-share. Gue akan lihat orang ini terpercaya atau enggak, teman gue atau bukan. Jadi kalau bukan yang gue nggak kenal dan gue nggak percaya, nggak tidak meragukan lah, atau ikan yang kurang, gue nggak akan nge-share. Gitu. Tapi kalau gue udah tahu ini orangnya siapa, gue akan bertanggung jawab. Oh iya, gue kenal sama orangnya. Gitu. Kalau lu ditipu, kita cari bareng-bareng karena kita kenal banget sama ini orang gitu. Kayak gitu sih. Dan jangan nyerah. Itu doang sih, gue cuma nggak pengen orang nyerah, karena kalau orang nyerah kita jualannya kemana? Iya benar. Orang yang di Cupang juga bingung mau kemana. Mau jadi petani juga nggak bisa ngecer. Bener. Karena kita pun sebenarnya membantu banget petani gitu. Yang petani sebenarnya ya dia juga mau melelang sah-sah aja sebenarnya gitu. Cuman kadang mereka bingung juga kebanyakan ikan. Kita ngebantu petani juga di situ gitu. Dan kita memperkenalkan galeri-galerinya mereka gitu kan. Apa yang tadinya offline dia akan jadi tahu, akan datang ke tokonya. Ya, gitu. paling nggak main-main. Yang niatnya tadi ngebitnya cuma satu, begitu ngambil jadi ngebawanya 5. Karena kan wah cakep-cakep ya ikannya ternyata. Ya kayak gitu sih. Jadi jangan pernah sungkan gitu ya. Apalagi gue sih cuman pengennya semua pelelang ngadepin kameranya ke depan, karena akan ke capture mukanya dan lu oke, ini berarti sellernya gitu. Kalau yang ada juga temen gua yang tidak pernah mau nunjukin mukanya. Kita awalnya dulu seperti itu sebenarnya kita. Tapi sellernya jujur, gitu. Seller jujur. Awalnya gitu, karena basicnya pemalu kalau ngeliat kamera kayak gini langsung. Dulu ya tuh, begitu ganti ikan nih kan ngeliat sellernya, ngeliat mukanya, apa segala macam kan. Begitu kan dulu awal banget si beta, mungkin ada yang pernah ngikutin kita itu, kita selalu ngadepin handphone tuh ke bawah nih. Jadi begitu kita ganti kan ngadepin ke bawah. Begitu ikan udah siap nih, naikin lagi ke atas kayak gitu. Karena lagi nggak mau benar. Karena memang ya tadi sisi pemalunya si MC-nya sebenarnya. Iya. Cuman akhirnya lambat laun, begitu banyak yang nanyain mukanya seperti apa sih, mungkin dari situ juga orang-orang bisa terpercaya kan. Iya. Oh orangnya ini ternyata. Ada yang saking narsisnya, malah ikannya jarang kelihatan mukanya. Mukanya doang kelihatan. Oke, ini ikannya blue rib ya, size-nya udah diliatin. Terus ada yang nanya jawab gitu, nanya-nanya dibalikin kameranya dan ikannya nggak diliatin, sampai waktunya habis. Ada aja kayak gitu. Ada lagi temen gue yang gila yang joget-joget ternyata. Bibit naik apa, gue nggak tahu, dia emang happy terus orangnya gitu ya. Begitu ada yang ngebit dia joget. Dia udah selesai joget balikin lagi. Ada yang ngebit lagi dia joget lagi. Jadi saking ekspresif gitu ya. Ya itu sih. Jadi jangan pernah ini sih ya, jangan pernah takut gitu untuk coba dulu. Yang penting lu berani dulu aja gitu. Karena banyak yang nggak pede sih. Iya. Tapi begitu udah tahu pasarnya akan ketagihan kok. Iya. Pengennya lagi gitu. Bahkan malah ada kan setiap hari itu harus live. Ada. Karena ada yang banyak teman-teman yang memang bergantung sama cupang gitu. Betul. Dan bingung gitu kan. Maksudnya gini, gue nggak kerja nih, udah mungkin kena PHK, kemarin corona, dan memang dia bergantung hidup dari cupang gitu. Jadi kalau pengen cepat naiknya atau ini, lu tiap hari ya nggak apa-apa. Sepi di jam segini, lu coba di jam yang lain.
di jam yang lain tetap sepi, apa sih yang kurang gitu. Karena gue kasih tahu temen-temen introspeksi aja gitu. Kalau gue dulu awal-awal kok sepi ya, gue tonton ulang nih, siaran ulangnya gue tonton. Oh nggak ada musiknya. Gue setel musik, Karena kalau setiap gue diem, musik yang akan kedengeran kan gitu. Begitu sudah musik, kok masih kurang ya, apalagi ya gitu. Oh gue kurang ramah, gue nggak nyapa gitu. Begitu nyapa, gue sapa semuanya. Baru begitu nongol, ini bergabung. Ya, terima kasih paling ya. Terima kasih Om Septian udah datang. Terima kasih Om Bagong sudah datang. Terima kasih Om Andri sudah datang. Tapi nggak cukup ternyata. Oh ramahnya tidak seperti itu. Lo harus lebih dekat lagi. Lo harus pendekatan lagi. Kayak misalnya nih ada bayar-bayar yang sudah sering datang. Oh Om Septian ya, Om Septian yang di Surabaya ya. Wah gila Surabaya apa kabar, hujan nggak di sana? Itu sampai segitunya gua. Gitu. Jadi setidaknya gua aja kalau ditegur sama pelelang lain, gua akan senengnya bukan main. Seneng banget gua gitu karena oh gila dia tahu banget gua gitu. Jangankan kayak gitu, kalau misalnya kita cuma nyematin angka dong, oh dari si Beta ini angka sekian, itu kan kadang juga gimana gitu rasanya kan. Itu dia. Bahkan dia akan wah gua gengsi nih, gua harus sampai tempatnya dia kenal banget sama gua. Itu aja dari obrolan kita sama si Beta ID. Jadi ada IG-nya nggak? Ada. IG-nya apa? sibeta.id. Sibeta.id. FB-nya? FB-nya sama. Ntar gue tulis ya. Siap. Sibeta.id sama IG-nya sibeta.id. Oh, sama ya berarti ya. Sama. Punya fanpage juga ya kalau nggak salah. Fanpage ada. Jadi lu sering live di fanpage. Karena gini, kalau di Facebook itu biasanya kalau kita ke band larinya ke fanpage. Jadi ada dua nih kita. Justru kalau Facebook juga ada dua. Oke. Gue banyak. Karena gue sering ke band. Nah itu. Karena ke band orang itu iseng sih enggak ya. Tapi deh lu dengerin dari beberapa video gue itu ngebahas tentang Bennett juga sih. Dari sisi itu, dari sisi Bennett. Kenapa? Karena kadang banyak yang curiga. Jadi tonton konten yang berikutnya aja. Oke. Thank you banget Om Septian, sukses terus sama-sama di perjuangannya juga, di kerjaannya juga. Amin. Terima kasih. Iya mantap dong, jangan sampai kerjaannya juga ketinggalan. Yang penting kerjaan dulu baru cupang gitu. Iya. Sekarang ya. Kemarin cupang dulu baru kerjaan. Insya Allah. Ikutin. Corona ini. Akhir corona ya, kampret memang corona. Siapa sih corona? Au. Oke, terima kasih banyak Om Septian. Sukses terus buat si Beta ID-nya. Sukses terus buat dan Beta Gangster. Beta Gangster. IG gue Beta Gangster. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya. Cukup sekian dan salam apa? Salam Raiso. Woyo.